Selamat datang di podcast SMP Science Al-Quran, tempat kita ngobrol santai tapi penuh inspirasi. Hari ini kita bakal bahas salah satu program unggulan sekolah kita nih, yaitu pembelajaran berbasis digital. Sekarang belajar harus duduk di kelas sambil buka buku tebal, tapi bisa di mana aja, kapan aja, dan bisa pakai cara yang seru-seru banget loh. Kayak misalnya kita nonton video, ngerjain quiz online, dan pastinya pakai aplikasi-aplikasi yang keren banget, kayak Digital Learning Center dan Ruang Guru. Nah, sebelum itu buat temen aku ngobrol di sini, aku udah ada dua teman keren nih. Selamat datang Mas Arif dan Mas Wafi. Halo, aku Arif Al-Arabi dari kelas 9A. Halo guys, aku Himat Wafi Amadi dari kelas 9A. Di sini kita senang banget nih bisa hadir di podcast SMP Science Al-Quran. Betul banget. Jadi kita di sini akan ngobrol-ngobrol santai tapi penuh inspirasi loh teman-teman. Jadi Oke, langsung aja. Oke, kita langsung mulai aja ya. Kan sebelumnya di sekolah kita kan sudah punya learning management system sendiri nih. Dan pastinya mas-masnya udah sering pakai kan. Nah, gimana sih perasaannya tuh, pengalamannya lebih asik yang sekarang pakai learning management system atau dulu yang masih buku-buku terus aja? Benar banget. Jadi di program di SMP Science Al-Quran itu sudah memakai namanya Digital Learning Center. Itu tuh website yang bisa mengakses materi tentang pembelajaran, tugas pembelajaran, sama video referensi-referensi tentang pembelajaran tersebut. Kalau menurut aku sih ya, itu tuh lebih enak yang sekarang programnya. Dikarenakan kalau dulu itu kan kita benar-benar susah ya, soalnya kita berangkat sekolah harus bawa tas, terus tasnya itu isinya tebel-tebel ya. Iya, tebel-tebel banget bunyinya banyak kan. Kalau sekarang udah tinggal bawa laptop, bawa binder, bawa papan, berangkat lebih ringan, lebih praktis gitu kan. Betul banget. Terus di kelas tinggal pakai Digital Learning Center. Terus juga adanya program Digital Learning Center, kita tuh bisa kayak belajar di mana aja, kapan aja tuh bisa loh. Kayak misalnya nih, kita di asrama kan kayak lagi tiduran, rebahan gitu, Bisa sambil belajar. betul banget. Kita bisa belajar, nonton video tentang pembelajaran atau mengerjakan tugas malahan. Jadi nggak repot-repot kayak harus nyatet di bukunya, ditandain kayak halaman berapa itu tugasnya gitu. Ya, semenjak ada Digital Learning Center kita tuh jadi lebih memudahkan kita untuk belajar, untuk mengakses dunia global. Terus selain Digital Learning Center di SMP Science apa itu juga ada namanya itu Ruang Guru. Ruang Guru tuh kayak itu tuh nanti itu isinya tuh video-video pembelajaran, tapi itu tuh nggak cuma video doang, itu video yang bisa kita mainin, kita kuisnya bisa kita baca-baca tuh videonya kayak video YouTube, dan itu tuh seru banget, interaktif banget di video Ruang Guru. Betul. Dan di Ruang Guru itu kita tuh bisa belajar di mana aja yang tadi kata aku sebutin. Jadi sebelum guru masuk tuh aku tuh udah ada gambaran tentang pelajaran itu tuh mau ngapain aja. Pas guru ngasih pengantar, kita tuh juga udah ada Betul gambaran. banget. Jadi kayak udah paham materinya dulu sebelum gurunya tuh menjelaskan. Ya. Udah keren, simple, praktis lagi. Ya, terus apa ya? Jadi pas nanti kan kita udah punya gambaran. Habis itu pas tadi gurunya pas jam belajar mau memasuki student center, kita tuh tinggal berdiskusi bareng sama teman-teman. Jadi kayak lebih asik, lebih menyenangkan gitu loh. Betul banget. Jadi kayak kita tuh lebih gampang pahamnya ya, Bi. Iya. Dengan menggunakan metode pembelajaran seperti itu. Sudah siap dulu juga ya sebelum masuk kelas. Jadi kelas tinggal matengin aja. Betul banget. Nah, ngomongin student center tadi kan di sekolah kita tuh emang udah pakai student center ya. Iya. Dan student center tuh keren banget dong menurutku tuh, kayak guru itu bukan satu-satunya yang jadi pusat pembelajaran, tapi justru kita malah yang aktif. Betul. Biasanya kan kayak gurunya tuh urutannya, guru tuh ngasih pengantar, setelah itu ngasih instruksi, setelah itu ngasih tugas, yang tapi masih tetap didampingin sama gurunya, terakhirnya tuh refleksi. Nah, menurut Mas Aik nih, paling seru tuh pas bagaimana? Kalau aku ya di student centernya ya, student center tuh sama aja kayak pembelajarannya soalnya kalau misalnya di kelasku ya, di kelas aku sama Mas Wafi tuh termasuknya enak lah, karena guru tuh hanya memberikan instruksi tentang kayak semisal gurunya masuk tuh mau ngasih pengantar kan, terus langsung mulainya student center. Jadi guru tuh memberikan instruksi kayak tonton videonya ini lalu mengerjakan jurnal, kadang ada juga artikel juga, terus Atau video betul banget. Jadi kita tuh bisa menggunakan digital learning ini dengan sebaik-baik mungkin lah. Kalau Mas Ari kan student center, kalau Mas Wafi itu paling suka bagaimana? Kalau aku lebih suka di bagian refleksinya. Jadi di sini tuh kita tuh refleksi tuh
nggak cuma ke guru saja, tapi kita refleksi dari murid ke murid. Jadi kita kayak benar-benar bertukar pikiran, kita bertukar kreativitas dari kelompok A ke kelompok B, dari Ari ke aku. Jadi nggak cuma guru nuangin ilmu ke kita, tapi kita juga menuangkan ke teman-teman, mengajarkan ulang. Dengan cara itu kita membuat poster, membuat PowerPoint, membuat video membuat resume. Itu nanti kita bakal presentasi di depan kelas, di hadapan semua siswa kelas. Itu kita presentasi, kita menjelaskan ulang tentang materi yang disampaikan guru. Betul banget. Jadi kayak dengan adanya program seperti ini ya, menurutku itu benar-benar melatih anak tuh cara bagaimana public speakingnya, kepercayaan dirinya, leadershipnya, juga bisa lebih gimana ya, paham lah teman-temannya karena dijelaskan sama temannya sendiri. Jadi penjelasan tadi udah kelihatan banget ya kalau misalnya belajar digital tuh bukan cuma mata duduk depan layar aja. Betul. Kayak jadi bikin presentasi tadi itu udah melatih leadership kita, kreatif kita, mandiri kita. Apalagi kan kalau kita pelajaran kan walaupun kita dikasih instruksi sama guru, walaupun kita ngerjain secara mandiri nih buat melatih kemandirian kita tetap didampingin kan sama gurunya. Betul banget. Jadi kalau ada yang bingung tuh kita langsung nanya aja. Betul. Kayak menurutku tuh guru itu kayak coach, jadi pengarah kita kayak paham bagaimana kita cara belajarnya, cara mengerjakan tugasnya. Jadi kayak menurutku ya beberapa anak tuh ada yang memiliki metode-metode. Jadi kayak ada tuh anak pahamnya dengan cara guru menjelaskan di papan tulis, terus ada kayak anak tuh berdiskusi sama temennya tuh udah paham, Ada caranya sendiri-sendiri. Atau dengan cara refleksi seperti saya gitu. Nah, tadi itu udah kelihatan menarik banget ya, itu dijelasin dari awal sampai akhir. Apa sih learning management system itu? Gimana sih kegiatannya? Nah, aku punya pertanyaan nih. Gimana sih pembelajaran dari awal masuk kelas sampai akhir tuh? Boleh nggak coba jelasin ke aku? Kalau dari awal masuk kelas tuh kita tuh pertama tuh harus memastikan kelas itu bersih. Kita tuh bersih-bersih kelas bersama, membersihkan, menyapu, mengangkat bangku, menyiapkan tempat menunggu guru. Nah setelah itu kita menunggu guru datang sambil dengan menonton video-video tambahan untuk menambah wawasan. Lalu kita tuh setelah guru datang, guru tuh pertama tuh kita berdoa bareng, habis berdoa bareng guru akan memberikan pengantar. Pengantar itu kayak kita nih satu pelajaran ini kita tuh mau ngapain aja, kayak garis besarnya itu mau ngapain aja sih selama satu pembelajaran ini. Spoiler. Iya, spoiler kita lah. gitu. Terus habis pengantar tuh nanti guru bakal memberikan instruksi untuk tugas. video dengan kegiatan itu. Nanti kita bakal mendapat wawasan baru, membuka jendela global, jendela digital. Habis itu kita barulah di situ mulai refleksinya. Kita bakal disuruh membuat kelompok, diskusi teman. Terus kita membuat poster, membuat PowerPoint, dan itu benar-benar 100% kreativitas kita. Jadi nggak ada yang membatasi ya. Betul banget. Jadi benar-benar kayak guru tuh membiarkan anak-anaknya tuh aktif lah di kelas. Iya. Kayak cuma tidur di kelas pojokan apalagi kan. Terus kayak menonton video game-game gitu kan enggak kan. Jadi kayak benar-benar tuh anak semuanya tuh punya niatan sendiri untuk belajarnya sendiri-sendiri. Asik banget yang kayak gitu tuh ya. Nah, dari sekian banyak yang udah dijelasin tadi kan, aku tuh paling ngeh banget tuh pas denger kata kita bikin PPT yang otomatis bakal dipresentasiin di depan teman-teman, di depan guru nanti kan. Nah, aku tuh penasaran, apa sih aplikasi andalannya SMP Sains Al-Quran tuh buat bikin kayak gitu tuh biasanya pakai aplikasi apa? Kalau andalan aku sendiri ya, sebagai aku kan kalau di sini juga termasuknya anak desain itu, Ya. benar-benar sukanya memakai Canva. Canva. Karena Canva itu malah benar-benar mudah banget lah. Itu pemula tuh cocok banget gitu loh. Apalagi kan sistem kita di sini kayak mirip-mirip kayak anak kuliah lah, kayak membuat presentasi terus nanti dipresentasikan kepada dosen kan. Kalau bedanya kita kan presentasinya di depan guru dan teman-teman juga. Kita udah dilatih dari sejak SMP ya buat masa-masa depannya nanti. Oke, dari semua yang dijelasin tadi, sebelum kita tutup nih, boleh dong coba kasih satu kalimat penyemangat buat teman-teman kita nih yang lagi belajar digital di kelas. Apa ya? Belajar digital itu sebenarnya tuh mudah. Asalkan kita tuh niat aja, kita mau
Bang. Dan kita tuh kalau belajar digital tuh jangan setengah-setengah, kayak langsung aja sih semua, langsung aja terus-terusan mengikuti perkembangan digital seiring berjalannya waktu. Betul banget. Kita jangan males-malesan untuk menggunakan teknologi dengan sebaik mungkin. Juga apalagi kan teknologi sekarang udah mulai canggih ya, apalagi kayak ada AI itu kan, jadi anak-anak sekolah tuh kayak kerjakan tugas ini. Nah itu tuh sebenarnya boleh-boleh aja, tapi jangan terlalu sering, karena kayak kita tuh malah nggak paham sama materinya sendiri kan, malah kayak AI-nya yang paham nanti materinya. Itu Tergantungan ya. betul banget. Nah, makasih ya buat satu kalimatnya. Nah, jadi teman-teman, yuk manfaatin fasilitas digital serta digital learning center kita dengan sangat baik, biar kita menemukan rasa seru, kreatif, dan mandiri, serta Qur'ani juga teman-teman. Sudah dulu ya episode podcast hari ini, sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Belajar digital, belajar masa depan.